Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu hening, hanya menyisakan deru pendingin ruangan yang menggantung di udara kamar yang temaram. Adelia terbiasa tidur sendirian beberapa malam terakhir. Zidane, suaminya, mengatakan ada proyek besar di luar kota yang menuntut perhatian penuhnya. Sebuah proyek yang, menurut Zidane, akan menjadi lompatan besar bagi karir dan keuangan mereka. Adelia, sebagai istri yang selalu mendukung, hanya bisa mengangguk dan mendoakan yang terbaik, meskipun ada sedikit rasa hampa di sisinya setiap kali ia terbangun di tengah malam. Ia mempercayai Zidane sepenuhnya. Kepercayaan adalah fondasi pernikahan mereka, atau setidaknya, itulah yang selalu Adelia yakini. Pukul 3:14 dini hari, keheningan itu pecah. Bukan oleh suara guntur atau dering alarm, melainkan oleh getaran singkat dan beruntun dari ponselnya yang tergeletak di meja nakas. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Adelia, yang tidurnya tidak pernah terlalu lelap saat Zidane tak di sisinya, mengerang pelan. Pikirannya yang masih berkabut langsung menebak itu adalah email pekerjaan. Sebagai manajer senior di sebuah perusahaan multinasional, menerima email di jam-jam mustahil sudah menjadi bagian dari rutinitasnya. Ia mengabaikannya, menarik selimut lebih tinggi, berharap bisa mencuri beberapa jam tidur lagi sebelum fajar. Namun, getaran itu datang lagi, kali ini lebih panjang dan insisten, seolah ponselnya sedang memohon untuk diperiksa. Dengan enggan, Adelia mengulurkan tangan, meraih benda dingin bercahaya itu. Matanya menyipit menyesuaikan diri dengan cahaya layar. Bukan email pekerjaan. Layar ponselnya dipenuhi oleh notifikasi dari aplikasi M-Banking. Keningnya berkerut. Ini aneh. Ia tidak melakukan transaksi apapun. Jantungnya mulai berdebar sedikit lebih cepat saat ia membuka aplikasi tersebut, memasukkan kata sandinya dengan ibu jari yang gemetar. Apa yang ia lihat selanjutnya membuat napasnya tertahan di tenggorokan. Deretan transaksi penarikan tunai. Bukan 1 atau 2, melainkan puluhan. Masing-masing dalam jumlah maksimal yang diizinkan oleh mesin ATM. Angkanya begitu besar, begitu tidak masuk akal, hingga otaknya sejenak menolak untuk memprosesnya. 20 juta rupiah. 20 juta rupiah. 20 juta rupiah. Terus-menerus, ditarik dari berbagai lokasi ATM di Jakarta dalam rentang waktu yang sangat singkat. Tanggalnya adalah kemarin sore, saat ia masih sibuk dalam rapat panjang di kantor. Ia terus menggulir ke bawah, matanya membelalak ngeri saat melihat saldo akhirnya. Dari angka yang seharusnya menunjukkan stabilitas finansial hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun, kini hanya tersisa beberapa juta rupiah saja. Total dana yang hilang, setelah ia mencoba menghitungnya dengan cepat, mencapai angka yang membuat perutnya mual, 5 miliar rupiah. Seluruh ruangan terasa berputar. Udara dingin dari pendingin ruangan tiba-tiba terasa menusuk tulang. 5 miliar. Uang itu bukan sekadar angka. Itu adalah jaring pengamannya, hasil dari malam-malam panjang tanpa tidur, akhir pekan yang ia korbankan, dan dedikasinya yang tak kenal lelah pada pekerjaannya. Uang itu adalah rencananya untuk masa depan. Untuk membeli rumah yang lebih besar, untuk dana pensiun orang tuanya, untuk anak-anak yang ia dan Zidane rencanakan suatu hari nanti. Semuanya lenyap dalam semalam. Pikiran pertamanya adalah peretasan. Seseorang pasti telah meretas akunnya. Dengan panik, ia mencari kontak Zidane di ponselnya. Ia butuh suaminya. Ia butuh Zidane untuk menenangkannya, untuk mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja, bahwa mereka akan menyelesaikan ini bersama. Panggilan pertama, tidak diangkat. Hanya nada sambung yang terdengar sepi dan panjang. Panggilan kedua, sama saja. Panggilan ketiga, keempat, kelima. Tetap hening di seberang sana. Kepanikan Adelia mulai bercampur dengan rasa takut yang aneh. Di mana Zidane? Proyek macam apa yang membuatnya tidak bisa dihubungi dalam situasi darurat seperti ini? Adelia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Mungkin Zidane sedang rapat. Mungkin ponselnya dalam mode senyap. Selalu ada penjelasan logis. Ia akan menelepon bank besok pagi. Ia akan memblokir kartunya. Ia akan melaporkan ini ke polisi. Ia mencoba menyusun rencana, mencoba mengambil alih kendali atas situasi yang terasa lepas dari genggamannya. Saat itulah, di tengah usahanya untuk tetap tenang, sebuah notifikasi lain muncul di bagian atas layarnya. Notifikasi yang berbeda. Bukan dari bank, bukan dari panggilan tak terjawab. Notifikasi dari Instagram. Akun bernama Sun Sineval baru saja menambahkan cerita. Adelia tidak mengikuti akun itu.
Ia bahkan tidak mengenali nama itu. Mungkin hanya salah satu dari banyak akun acak. Ia hampir mengabaikannya, tetapi rasa penasaran yang aneh, sebuah firasat buruk yang merayap di punggungnya, membuatnya menekan notifikasi itu. Lingkaran berwarna pelangi di sekitar foto profil terbuka, dan sebuah gambar muncul memenuhi layarnya. Jantung Adelia serasa berhenti berdetak. Seluruh udara seolah tersedot keluar dari paru-parunya. Gambar itu adalah foto dua buah boarding pass yang diletakkan berdampingan di atas meja marmer sebuah lounge bandara yang mewah. Di latar belakang, terlihat landasan pacu dengan beberapa pesawat yang sedang parkir. Namun, bukan itu yang membuat dunianya runtuh. Melainkan dua nama yang tercetak tebal dan jelas di atas kertas itu. Boarding pass pertama atas nama Santi Aditama, ibu mertuanya. Dan boarding pass kedua, nama yang membuat darahnya terasa membeku, Valerie Anindya. Wanita yang selama ini ia curigai memiliki hubungan gelap dengan suaminya. Tujuan penerbangan mereka, Seoul, Korea Selatan. Kejutan itu begitu hebat, hingga Adelia merasa seolah-olah baru saja dihantam oleh sebuah kendaraan tak terlihat. Ponsel hampir terlepas dari genggamannya yang basah oleh keringat dingin. Nama itu, Valerie Anindya, bergema di kepalanya seperti lonceng gereja yang menandakan kematian. Selama berbulan-bulan, Adelia telah menepis kecurigaannya sendiri. Ia menganggapnya sebagai paranoia, sebagai akibat dari kelelahannya bekerja. Aroma parfum asing yang kadang menempel di kemeja Zidane, panggilan telepon yang buru-buru ditutup saat ia masuk ruangan, atau alasan, lembur, yang semakin sering terdengar. Ia memilih untuk percaya pada suaminya. Kini, kepercayaan itu hancur berkeping-keping, digantikan oleh kepastian yang brutal dan menyakitkan. Dengan tangan yang gemetar hebat, Adelia mengambil napas dalam-dalam, berusaha mengendalikan gejolak di dalam dirinya. Rasa sakit dan duka itu dengan cepat tersingkir oleh gelombang amarah yang membara. Ini bukan lagi tentang peretasan. Ini adalah sebuah konspirasi. Sebuah pengkhianatan yang direncanakan dengan sangat matang oleh orang-orang terdekatnya. Ibu mertuanya, yang selalu bersikap manis di depannya, yang memujinya sebagai menantu idaman. Dan suaminya, Zidane, yang jelas-jelas melindungi mereka. Jemarinya bergerak dengan kaku di atas layar. Ia mengetikkan nama, Valerie Anindya, di kolom pencarian Instagram. Profilnya muncul di urutan teratas. Dulu, akun itu dikunci, digembok rapat-rapat, yang semakin menambah kecurigaan Adelia. Tapi sekarang, gembok itu telah terbuka. Seolah Valerie sengaja membukanya, ingin dunia melihat, ingin Adelia melihat. Itu adalah sebuah deklarasi perang. Adelia menekan profil itu, dan apa yang ia temukan adalah sebuah etalase digital dari pengkhianatan mereka, yang didanai sepenuhnya oleh uang hasil jerih payahnya. Postingan pertama yang ia lihat adalah sebuah foto yang diunggah beberapa jam lalu. Valerie dan Ibu Santi sedang bersulang dengan gelas sampanye di sebuah lounge business class yang mewah. Keduanya tersenyum lebar ke arah kamera, senyum kemenangan yang terasa seperti tamparan keras bagi Adelia. Caption di bawahnya tertulis, Girls Trip. Saatnya memanjakan diri. Kami pantas mendapatkannya. Soul Trip Luxury Life Blessed. Komentar di bawahnya dipenuhi oleh pujian dari teman-teman Valerie, memuji betapa beruntungnya mereka. Adelia merasa mual. Pantas, pikirnya getir. Pantas mendapatkan hasil curian? Ia terus menggulir. Ada video singkat yang menunjukkan pemandangan dari jendela pesawat, hamparan awan putih yang tak berujung. Lalu, sebuah foto saat mereka tiba di Bandara Internasional Incheon. Mereka berpose di depan logo bandara, masing-masing mendorong troli yang sudah diisi beberapa tas belanja dari toko bebas bea. Tapi itu baru permulaan. Postingan berikutnya adalah sebuah pukulan telak. Sebuah foto di depan butik Chanel. Ibu Santi dan Valerie berdiri berdampingan, masing-masing menenteng setidaknya 2 tas belanja kertas berwarna putih dengan logo 2 huruf C yang saling bertautan. Ibu Santi, yang biasanya hanya memakai perhiasan imitasi dan tas lokal, kini tersenyum angkuh dengan sebuah tas Chanel klasik tersampir di bahunya. Valerie, di sisi lain, memamerkan tas bel Chanel yang harganya Adelia tahu persis mencapai ratusan juta rupiah. Setiap gambar baru adalah tusukan baru. Foto makanan di sebuah restoran barbecue mewah di Gangnam, dengan potongan daging marmer terbaik yang harganya selangit. Foto mereka di sebuah kafe trendy, menyesap kopi sambil memamerkan jam tangan baru yang berkilauan di pergelangan tangan mereka. Rolex untuk Ibu Santi, Cartier untuk Valerie. Semuanya diunggah dengan geotak yang jelas, seolah sengaja meninggalkan jejak remah roti digital, agar Adelia bisa mengikuti penderitaannya langkah demi langkah. Mereka tidak hanya mencuri uangnya, mereka merayakannya, memamerkannya, dan menggosokkannya ke wajah Adelia dari jarak ribuan kilometer.
Adelia merasa dunianya menyempit, hanya terfokus pada cahaya layar ponselnya yang kejam. Ia terus menggulir, didorong oleh kebutuhan yang masokistis untuk melihat seberapa dalam lubang pengkhianatan ini. Ia sampai pada sebuah foto yang membuat napasnya tercekat untuk kedua kalinya malam itu. Foto itu diambil dari jarak dekat, sebuah selfie yang diambil oleh Valerie. Ia tersenyum manis ke kamera, sementara di belakangnya, Ibu Santi sedang mencoba sebuah kalung berlian di sebuah butik perhiasan ternama. Namun, bukan perhiasan itu yang menarik perhatian Adelia. Di sudut kanan bawah foto, tergeletak di atas meja pajangan bludru hitam, di antara beberapa kotak perhiasan lainnya, ada sesuatu yang sangat ia kenali. Sebuah benda persegi panjang berwarna platinum dengan logo banknya. Adelia memperbesar gambar itu dengan 2 jari, gemetar. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga terasa sakit di dadanya. Tidak salah lagi, itu adalah kartu ATM miliknya. Kartu debit prioritas yang ia gunakan untuk semua transaksi besarnya. Kartu yang ia simpan dengan aman di laci meja kerjanya. Kartu yang seharusnya tidak berada di tangan siapapun selain dirinya. Mereka bahkan tidak berusaha menyembunyikannya. Mereka memamerkannya seperti sebuah trofi, sebuah simbol kemenangan mereka atas dirinya. Di sanalah buktinya, terabadikan dalam sebuah foto arogan, bahwa pencuri uangnya sedang berlibur mewah di Korea Selatan. Rasa sakit di hati Adelia kini telah membeku, berubah menjadi bongkahan es yang dingin, tajam, dan mematikan. Malam itu, seorang istri yang patah hati telah mati, dan seorang wanita yang menuntut pembalasan telah lahir. Dunia Adelia menyempit menjadi satu titik fokus. Gambar kartu ATM platinum miliknya yang tergeletak santai di antara kemewahan curian di Seoul. Gambar itu membakar retina matanya, menghapus semua keraguan dan menyisakan satu emosi yang murni dan panas membara, amarah. Amarah yang begitu kuat, hingga tangannya yang tadinya gemetar kini menjadi stabil. Rasa sakit di hatinya tidak hilang, tetapi berubah wujud. Ia bukan lagi bongkahan es yang rapuh, melainkan ujung tombak baja yang baru saja ditempa dalam api pengkhianatan. Nalurinya yang pertama adalah menghubungi Zidane. Menjerit padanya, menuntut penjelasan, menanyakan bagaimana ia bisa melakukan ini padanya, pada pernikahan mereka. Tapi Adelia segera menepis pikiran itu. Apa gunanya? Zidane adalah seorang pengecut. Ia akan berbohong, mengelak, atau mungkin menyalahkan ibunya. Zidane adalah pion yang lemah. Adelia tahu, untuk memenangkan perang ini, ia tidak bisa menyerang pion. Ia harus langsung menyerang ratunya. Dengan jari telunjuk yang mantap, ia menekan nomor telepon Ibu Santi. Panggilan itu tersambung hampir seketika. Di seberang sana, terdengar suara musik yang riuh, denting gelas, dan gelak tawa banyak orang. Mereka sedang berada di sebuah kafe atau restoran yang ramai, bersenang-senang tanpa beban. Kontras yang begitu menyakitkan dengan keheningan mencekam di kamar Adelia. Tapi bukan suara Ibu Santi yang menyapanya. Halo? Suara itu genit, manja, dan penuh kemenangan. Adelia langsung mengenalinya. Valerie. Napas Adelia tercekat sejenak. Ia memaksa suaranya keluar, berusaha menjaganya agar tetap datar dan dingin, menyembunyikan badai yang bergejolak di dalam dirinya. Aku mau bicara dengan Ibu Santi. Terdengar tawa kecil di seberang sana. Tawa yang dibuat-buat agar terdengar meremehkan. Oh, Adelia sayang. Ada apa? Tumben telepon malam-malam. Kangen ya sama Zidane? Sayang sekali, Zidane lagi sibuk. Setiap kata adalah provokasi yang disengaja. Adelia tidak akan masuk perangkapnya. Berikan teleponnya pada Ibu Santi. Sekarang. Wah, galak sekali, cibir Valerie, suaranya masih terdengar geli. Ada urusan penting apa memangnya? Kalau soal uang, tenang saja, kami pakai baik-baik kok. Pengakuan itu, yang dilontarkan dengan begitu santai dan tanpa rasa bersalah, membuat darah Adelia mendidih. Aku tahu kalian yang mengambil uangku. 5 miliar. Kembalikan sekarang juga. Tawa Valerie meledak. Kali ini lebih keras dan tanpa ditahan-tahan. Begitu keras hingga Adelia harus menjauhkan ponsel dari telinganya. Uang? Oh, uang buat liburan ini? Aduh, Adele. Anggap saja ini kompensasi karena kamu sudah membuat Zidane tersiksa selama menikah denganmu. Dia butuh hiburan, dan aku memberikannya. Ibu mertuamu juga setuju. Ini semua demi kebahagiaan Zidane. Tahu? Kamu tidak punya hak, desis Adelia, buku-buku jarinya memutih saat menggenggam ponsel. Hak? Sayangku, hak itu didapat, bukan diberikan. Dan sekarang, aku yang punya hak atas Zidane dan semua yang melekat padanya. Termasuk rekening bank istrinya yang membosankan, kata Valerie. Sudah ya,
Aku kasih teleponnya ke Mama. Sepertinya beliau juga mau menyapamu. Terdengar suara berisik saat telepon berpindah tangan. Lalu, suara yang selama ini selalu terdengar lembut dan keibuan di telinga Adelia, kini terdengar tajam dan penuh bisa. Ada apa, Adelia? Mengganggu liburan orang tua saja. Adelia menarik napas, mencoba jalur yang berbeda. Bu, kenapa? Kenapa ibu melakukan ini? Aku selalu menghormati ibu seperti ibuku sendiri. Uang itu hasil kerja kerasku, Bu. Ibu Santi tertawa sinis. Tawa yang berbeda dari Valerie, lebih dalam dan lebih berbisa. Kerja kerasmu? Jangan naif, Adelia. Semua yang kamu punya itu seharusnya menjadi milik anakku, Zidane. Kamu itu cuma numpang hidup enak karena menikah dengannya. Aku hanya mengambil kembali apa yang memang menjadi hak Zidane. Logika yang bengkok itu membuat Adelia pusing. Itu uangku, Bu, bukan uang Zidane. Aku punya bukti slip gaji, laporan pajak, semuanya atas namaku. Bukti? Ibu Santi mendengus. Bukti apa yang kamu punya? Laporan bank? Siapa yang akan percaya kalau kamu bilang aku dan Valerie yang mengambilnya? Kami sedang di Korea. Kamu di Jakarta. Kamu tidak akan bisa melakukan apa-apa, Adelia. Tidak ada bukti. Polisi akan menertawakanmu. Terima saja nasibmu. Nikmati saja sisa hidup miskinmu. Setelah mengucapkan kalimat itu, Ibu Santi tertawa terbahak-bahak. Valerie ikut bergabung, menciptakan paduan suara tawa jahat yang menusuk langsung ke jantung Adelia. Mereka menikmati ini. Mereka menikmati penderitaannya. Bagi mereka, ini adalah sebuah pertunjukan yang sangat lucu. Di tengah gelak tawa mereka yang memuakan, Adelia mendengar sebuah suara lain di latar belakang. Suara seorang pria. Suara yang sangat ia kenal, suara yang pernah membisikkan janji-janji cinta di telinganya. Suara Zidane. Tapi suara itu tidak terdengar marah atau berusaha membelanya. Suara itu terdengar lemah dan memelas. Sudah, Ma. Jangan dipanas-panasi lagi. Hanya itu. Bukan, Mama apa yang Mama lakukan? Bukan, kembalikan uang istriku. Bukan, kalian berdua sudah gila. Hanya sebuah permohonan lemah agar mereka berhenti memprovokasi. Itulah paku terakhir di peti mati pernikahan mereka. Zidane tidak hanya tahu. Zidane tidak hanya membiarkan. Zidane ada di sana bersama mereka, menjadi penonton pasif dari penghancuran istrinya sendiri. Dia adalah kaki tangan yang pengecut. Kejernihan yang datang setelah itu terasa menyakitkan sekaligus membebaskan. Tidak ada lagi yang perlu dipertanyakan. Tidak ada lagi harapan. Yang ada hanyalah 3 musuh yang harus ia hadapi. Telepon ditutup secara sepihak, menyisakan nada putus yang panjang. Adelia menurunkan ponsel dari telinganya. Ia tidak berteriak. Ia tidak membanting barang. Ia hanya duduk diam di kegelapan kamarnya, sementara suara tawa Ibu Santi dan Valerie, serta permohonan lemah Zidane, terus berputar di kepalanya seperti kaset rusak. Gemas suara mereka adalah lonceng yang menandai dimulainya perang. Dan dalam perang ini, Adelia bersumpah, ia tidak akan menjadi pihak yang kalah. Keheningan yang ditinggalkan oleh panggilan telepon itu, jauh lebih memekakan telinga daripada tawa mereka. Selama beberapa menit, Adelia hanya duduk membeku di tepi ranjang. Kenyataan pahit dari pengkhianatan itu menghantamnya dengan kekuatan penuh. Suaminya, pria yang ia cintai dan bangun masa depan bersamanya, telah bersekongkol dengan ibunya dan seorang wanita lain untuk menghancurkannya secara finansial dan emosional. Sebuah lubang hitam besar menganga di dadanya, menelan semua kebahagiaan dan kenangan indah yang pernah mereka miliki. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya tumpah. Bukan isakan pelan, melainkan tangisan yang pecah dan menyakitkan, lahir dari lubuk jiwa yang terluka. Ia menangisi pernikahannya yang ternyata palsu. Ia menangisi kepercayaannya yang telah diinjak-injak. Ia menangisi dirinya sendiri, yang telah begitu buta. Ia membiarkan dirinya tenggelam dalam lautan duka itu, membiarkan setiap rasa sakit, kecewa, dan amarah keluar tanpa sensor. Ia meremas bantal, memukul kasur, meluapkan semua energi destruktif yang mengancam akan meledak di dalam dirinya. Ini adalah momen kerapuhannya, momen di mana ia membiarkan dirinya menjadi korban sepenuhnya. Namun, momen itu tidak berlangsung lama. Di tengah isak tangisnya, ia menangkap bayangan dirinya di cermin lemari yang gelap. Seorang wanita dengan rambut acak-acakan, mata bengkak, dan wajah yang basah oleh air mata. Wajah seorang korban. Wajah yang menyedihkan. Tiba-tiba, bayangan tawa Ibu Santi dan Valerie melintas di benaknya. Mereka pasti akan sangat senang melihatnya seperti ini, hancur dan tak berdaya.
Pikiran itu seperti seember air es yang disiramkan ke wajahnya. Tangisnya berhenti seketika. Ia menghapus air matanya dengan kasar. Tidak. Ia tidak akan memberi mereka kepuasan itu. Ia tidak akan membiarkan mereka menang. Kesedihan itu tidak hilang. Tetapi ia mendorongnya ke sudut terjauh di hatinya, mengubahnya menjadi bahan bakar. Api kesedihan itu kini menyulut tungku pembalasan yang dingin dan penuh perhitungan. Wanita yang menangis di tepi ranjang itu telah lenyap. Sebagai gantinya, bangkitlah seorang ahli strategi yang terluka parah, yang kini memiliki satu tujuan tunggal, menuntut keadilan dengan tangannya sendiri. Adelia berdiri. Langkahnya mantap saat ia berjalan keluar dari kamar tidur menuju ruang kerjanya, tempat di mana kartu ATM miliknya dicuri. Ruangan itu terasa berbeda sekarang. Auranya tercemar oleh pengkhianatan. Ia duduk di kursi kerjanya, menyalakan laptop dengan satu gerakan cepat. Cahaya layar menerangi wajahnya yang kini terlihat keras dan penuh determinasi. Ia membuka sebuah aplikasi word processor dan membuat dokumen baru. Di bagian atas, ia mengetik sebuah judul, Operasi Balas Dendam. Ia tahu ia tidak bisa melawan mereka sendirian dengan emosi semata. Ia butuh amunisi, ia butuh sekutu, dan ia butuh rencana yang sempurna. Otaknya yang biasa ia gunakan untuk menyusun strategi bisnis yang rumit, kini bekerja 100% untuk merancang kehancuran musuh-musuhnya. Hal pertama yang ia lakukan adalah mencari kontak di ponselnya. Bukan kontak teman untuk curhat, melainkan kontak seorang pengacara yang ia kenal dari sebuah proyek kerjasama beberapa tahun lalu. Soetomo Rekan. Firma hukum yang terkenal ganas, tajam, dan tidak pernah kalah dalam kasus-kasus besar. Meskipun saat itu sudah hampir fajar, Adelia tidak ragu. Ia mengirim pesan singkat yang lugas, Pak Soetomo, ini Adelia. Saya butuh bantuan hukum segera. Kasus pencurian dan penipuan skala besar. Mohon hubungi saya secepatnya jika Bapak berkenan. Sambil menunggu balasan, ia mulai bekerja. Ia membuka situs M-Banking, mengunduh seluruh riwayat transaksi rekeningnya selama sebulan terakhir dalam format PDF. Ia membuka galeri ponselnya, menyimpan semua tangkapan layar dari cerita Instagram Valerie yang memamerkan kemewahan mereka. Setiap foto, setiap caption, setiap geotak. Semuanya ia kumpulkan dalam sebuah folder khusus di laptopnya. Ia mencatat waktu panggilan teleponnya dengan Ibu Santi, bahkan mencoba merekam sisa percakapan jika mereka menelepon lagi. 15 menit kemudian, ponselnya berdering. Nama, Soetomo, tertera di layar. Adelia menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. Adelia, ini Soetomo. Pesan Anda membangunkan saya, jadi ini lebih baik penting, kata suara berat di seberang sana, terdengar serak khas orang baru bangun tidur, namun tetap tajam. Adelia tidak membuang waktu. Dengan suara yang tenang dan terkendali, ia menceritakan semua yang terjadi. Dari notifikasi ban, hilangnya Zidane, unggahan Instagram Valerie dan Ibu Santi, hingga panggilan telepon yang penuh dengan tawa dan pengakuan. Ia menceritakannya bukan seperti korban yang mengadu, melainkan seperti seorang klien yang sedang memberikan laporan kepada timnya. Lengkap, runtut, dan penuh dengan fakta. Di seberang sana, Soetomo mendengarkan tanpa interupsi. Ketika Adelia selesai, ada jeda sejenak. Mereka mengakuinya di telepon dan menertawakanmu, tanya Soetomo, nadanya kini terdengar sangat terjaga dan penuh minat. Adelia, tawa mereka adalah kesalahan terbesar mereka. Arogansi selalu meninggalkan jejak. Kita bisa menghancurkan mereka. Mendengar validasi profesional itu memberikan kekuatan baru bagi Adelia. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Kumpulkan semuanya. Setiap bukti digital. Jangan hapus apapun, tapi kita butuh sesuatu yang lebih kuat. Sesuatu yang secara fisik menghubungkan mereka dengan pencurian itu sebelum mereka pergi ke Korea. Bagaimana cara mereka bisa mendapatkan kartumu? Dan yang lebih penting, bagaimana mereka tahu PIN-nya? Pertanyaan itu memicu sebuah ingatan di benak Adelia. Sebuah ingatan yang tadinya terasa ganjil, namun kini terlihat sangat jelas. Ibu Santi, sebulan yang lalu, dia bersikeras agar saya memasang kamera CCTV pintar di ruang kerja ini. Katanya demi keamanan kalau saya sering lembur sendirian. Dia bahkan datang dan membantu memasangnya di sudut ruangan. Keheningan melanda di ujung telepon. Kali ini bukan keheningan yang canggung, melainkan keheningan yang penuh dengan makna. Adelia menengadah, matanya tertuju pada sebuah titik hitam kecil yang terpasang di langit-langit sudut ruang kerjanya. Kamera itu, kamera yang seharusnya melindunginya, ternyata adalah mata-mata musuh yang ditempatkan di jantung pertahanannya. Soetomo terdengar hampir tertawa, sebuah tawa yang dingin dan penuh antisipasi. Adelia, segera buka aplikasi CCTV itu.
Periksa rekaman dari beberapa hari sebelum uangmu hilang. Jika rekaman itu masih ada, jika kamera itu menangkap basah aksi mereka, kita tidak hanya punya kasus, Adelia. Kita punya tiket VIP satu arah untuk mereka menuju penjara. Jantung Adelia berdebar kencang, bukan lagi karena takut atau sakit hati, tetapi karena adrenalin dan harapan. Dengan tangan yang kini mantap, ia menggerakkan kursornya, mencari aplikasi CCTV di laptopnya. Ini adalah pertaruhan pertamanya. Jika bukti itu ada, maka roda pembalasan telah resmi mulai berputar. Jantung Adelia berdebar kencang, sebuah ritme yang memukul-mukul rusuknya dengan campuran antara cemas dan antisipasi. Di layar laptopnya, aplikasi CCTV telah terbuka. Ia menavigasi ke fitur pemutaran ulang, memilih tanggal 2 hari sebelum uangnya menghilang. Jarinya sedikit gemetar saat ia menekan tombol putar. Waktu di sudut layar mulai berjalan cepat, menampilkan ruang kerjanya yang kosong dan senyap dalam gambar hitam putih yang sedikit berbintik. Pintu terbuka dan tertutup saat asisten rumah tangganya bersih-bersih. Siang berganti malam. Adelia mempercepat rekaman, matanya terpaku pada layar, mencari anomali, mencari sosok yang seharusnya tidak berada di sana. Lalu, ia menemukannya. Stempel waktu menunjukkan pukul 1 dini hari, saat ia dan Zidan seharusnya sudah terlelap. Pintu ruang kerjanya berderit pelan, terbuka sedikit demi sedikit. Sosok Ibu Santi menyelinap masuk. Gerakannya tidak seperti seorang ibu yang hendak mengambil minum, melainkan seperti pencuri di rumahnya sendiri. Ia berjinjit, melirik ke arah koridor seolah takut ada yang melihat. Padahal ia tahu seisi rumah sedang tidur. Amarah dingin menjalari tulang punggung Adelia saat ia menyaksikan sandiwara itu. Ibu Santi tidak membuang waktu. Ia langsung menuju meja kerja Adelia. Ia tidak perlu mencari-cari. Ia tahu persis di mana Adelia menyimpan dompet dan kartu-kartunya. Ia membuka laci kedua dengan hati-hati agar tidak menimbulkan suara. Tangannya yang keriput meraih dompet Adelia, membukanya, dan dengan cepat mengeluarkan kartu ATM platinum itu. Di bawah cahaya remang-remang yang masuk dari jendela, Adelia bisa melihat kilatan puas di mata mertuanya saat ia membolak-balikan kartu itu. Ibu Santi kemudian mengeluarkan ponselnya sendiri, dan dengan gerakan yang sudah terencana, ia memotret bagian depan dan belakang kartu itu. Bukti digital pertama telah ia ciptakan sendiri. Tapi itu belum selesai. Aksi berikutnya adalah yang paling memberatkan. Setelah mengembalikan kartu itu ke dompet, Ibu Santi tidak langsung pergi. Matanya mengamati permukaan meja, mencari sesuatu. Ia melihat buku agenda tebal milik Adelia. Ia membukanya, membalik-balik halaman dengan cepat. Adelia menahan napas. Ia ingat, di halaman paling belakang, ia pernah menuliskan beberapa kode dan angka penting, termasuk PIN untuk kartu itu. Bukan sebuah tindakan yang bijaksana, ia mengakuinya, tapi ia tidak pernah menyangka akan ada pengkhianat yang tidur di bawah atap yang sama dengannya. Ibu Santi berhenti di halaman terakhir. Ia tersenyum. Senyum kemenangan yang sama seperti yang Adelia lihat di foto-foto Instagram mereka. Ia memotret halaman itu juga, sebelum akhirnya mengembalikan semuanya persis seperti semula dan menyelinap keluar dari ruangan. Selesai. Semuanya terekam jelas. Aksi pencurian informasi yang menjadi dasar dari hilangnya 5 miliar rupiah. Adelia tidak merasakan sakit, hanya kemarahan yang membeku menjadi kepastian. Ia segera mengunduh rekaman video berdurasi 5 menit itu, menyimpannya di laptop, di hard drive eksternal, dan di penyimpanan cloud. Ia mengirimkan salinannya ke Pak Suetomo dengan subjek email, bukti kunci. Kini, Adelia memiliki bukti bagaimana kejahatan itu dimulai. Tapi ia tahu, ini belum cukup. Seperti yang dikatakan Pak Suetomo, mereka harus bisa mengikat pencurian ini dengan pengeluaran di Korea. Seorang pengacara pembela yang licik bisa saja berargumen bahwa Ibu Santi hanya memotret kartu itu karena iseng, dan uang untuk perjalanan ke Korea datang dari sumber lain. Sebuah kebohongan yang absurd, tapi di pengadilan, keraguan sekecil apapun bisa dimanfaatkan. Adelia tidak akan membiarkan ada celah sedikit pun. Pikirannya bekerja cepat. Jika mereka meninggalkan jejak digital, pasti mereka juga meninggalkan jejak fisik. Tanda terima, tagihan kartu kredit, formulir pemesanan. Masalahnya, semua bukti fisik itu ada di Seoul. Ia tidak bisa pergi ke sana. Meninggalkan pekerjaannya sekarang akan menimbulkan kecurigaan, dan ia perlu tetap berada di Jakarta untuk mengoordinasikan serangan dari markasnya. Jika ia tidak bisa ke sana, maka ia harus mengirim seseorang untuk mewakilinya. Bukan teman atau kenalan. Ia butuh seorang profesional. Seseorang yang terlatih untuk tidak terlihat, untuk mengumpulkan informasi secara diam-diam. Seorang detektif swasta. Ide itu terasa begitu tepat, begitu kuat. Ini akan mengubah permainannya.
Ini bukan lagi sekadar pembalasan pribadi, ini adalah sebuah operasi intelijen. Adelia kembali menghubungi Pak Suetomo, menjelaskan idenya. Pengacara itu terdiam sejenak di ujung telepon, kemudian tertawa kecil, sebuah tawa penuh kekaguman. Adelia, pemikiranmu setajam silet. Tentu saja. Itu langkah yang brilian. Biarkan saya yang urus. Saya punya jaringan firma hukum di seluruh dunia. Saya akan carikan agensi investigasi terbaik dan paling terpercaya di Seoul. Siapkan dana, karena ini tidak akan murah. Uang bukan masalah, jawab Adelia dingin. Anggap saja ini investasi untuk memastikan dua orang itu membayar setiap rupiah yang mereka curi, dengan bunga. 2 jam kemudian, Pak Suetomo sudah menghubunginya kembali dengan sebuah nama, Park Investigative Solutions. Sebuah agensi butik yang terkenal di kalangan korporat Seoul, karena profesionalisme dan kerahasiaannya. Sebuah panggilan video konferensi segera diatur. Di layar laptopnya, muncul wajah Pak Suetomo dan seorang pria Korea berusia sekitar 50-an dengan wajah datar dan mata yang tajam. Ia memperkenalkan diri sebagai Park Jinwoo. Adelia tidak membuang waktu. Ia membagikan layarnya, menunjukkan semua informasi yang ia miliki. Foto-foto Ibu Santi dan Valerie, nama lengkap mereka, akun Instagram Valerie, dan perkiraan lokasi mereka berdasarkan geotak. Tuan Park, kata Adelia dalam bahasa Inggris yang fasih, misi Anda sederhana namun mendetail. Saya ingin Anda menugaskan tim untuk membayangi dua wanita ini 24 jam sehari. Saya butuh bukti visual dari setiap transaksi yang mereka lakukan. Video mereka masuk ke toko, foto mereka memegang barang belanjaan. Jika memungkinkan, saya butuh salinan tanda terimanya. Ambil dari tempat sampah, sogok pelayan restoran, saya tidak peduli bagaimana caranya, selama itu legal. Dokumentasikan setiap won yang mereka habiskan. Anggap mereka sebagai subjek spionase industri tingkat tinggi. Tuan Park mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk. Matanya yang tajam seolah menganalisis setiap kata yang Adelia ucapkan. Saya mengerti, Nyonya Adelia, katanya dengan aksen Korea yang kental. Ini adalah jenis pekerjaan yang kami kuasai. Tim saya akan mulai bergerak dalam 3 jam setelah dana operasional kami terima. Anda akan menerima laporan terenkripsi setiap hari pada jam 9 malam, waktu Jakarta. Setelah panggilan berakhir, Adelia segera mentransfer uang muka yang jumlahnya fantastis tanpa berkedip. Untuk pertama kalinya sejak notifikasi itu muncul, ia merasa memegang kendali. Ia tidak lagi reaktif. Kini ia proaktif. Ia telah mengerahkan pasukannya di seberang benua. Yang bisa ia lakukan sekarang hanyalah menunggu. 24 jam berikutnya terasa seperti seminggu. Adelia hampir tidak tidur, terus-menerus memeriksa emailnya. Akhirnya, tepat pukul 9 malam, sebuah email masuk dari Tuan Park. Subjeknya hanya berupa kode alfanumerik. Di dalamnya, ada sebuah tautan dan kata sandi. Dengan jantung berdebar, Adelia membuka tautan itu. Laporan pertama telah tiba. Ada beberapa foto dan dokumen, namun matanya langsung tertuju pada sebuah file video. Ia menekan tombol putar. Video itu diambil dari sudut rendah, seolah direkam dari kancing baju. Kualitasnya sangat jernih. Pemandangannya adalah sebuah showroom mobil mewah yang berkilauan. Ibu Santi dan Valerie sedang duduk di hadapan seorang salesman, tertawa-tawa. Lalu, kamera bergerak mengikuti mereka saat mereka berjalan menuju sebuah sedan sport Genesis G70 berwarna merah menyala. Valerie mengelus kap mobil itu dengan tatapan penuh damba. Audio dari rekaman itu sangat jelas. Jadi ini bisa langsung dikirim ke Jakarta kan? Tanya Valerie pada salesman itu. Tentu, Nona. Kami bisa urus semuanya, jawab salesman itu. Lalu terdengar suara Ibu Santi, penuh dengan keangkuhan. Bagus. Biar jadi kejutan. Ini hadiah untuk Zidane, biar dia makin sayang sama kamu, Val. Valerie tertawa genit. Pasti, Tante. Apalagi kalau dia tahu kita beli mobil ini pakai uang siapa. SSST, kata Ibu Santi, meskipun ia juga ikut tertawa. Pakai uang menantu tidak berguna itu, rasanya lebih nikmat. Setiap kilometer yang dijalani mobil ini nanti, itu adalah jarak yang memisahkan dia dari Zidane. Adelia mematung. Rahangnya mengeras. Itu dia. Pengakuan verbal yang direkam dalam video definisi tinggi. Mereka tidak hanya membuktikan pengeluaran besar, mereka juga mengonfirmasi niat jahat mereka dengan kata-kata mereka sendiri. Sebuah senyum tipis, dingin, dan tanpa kegembiraan tersungging di bibir Adelia. Ini lebih baik dari yang ia bayangkan. Jaringnya telah terpasang, dan mangsanya sedang menari-nari dengan gembira tepat di tengah-tengahnya.
Senyum dingin itu masih membekas di wajah Adelia saat ia meneruskan video dari Tuan Park ke Pak Suetomo. Respons pengacaranya datang beberapa menit kemudian melalui pesan singkat. Luar biasa. Ini paku emas untuk peti mati mereka. Terus kumpulkan. Kita akan kubur mereka di bawah tumpukan bukti. Pesan itu memperkuat tekad Adelia. Ia kini berada di jalur yang benar. Mesin pembalasannya telah dinyalakan dan berjalan dengan kekuatan penuh. Sementara tim Tuan Park bekerja tanpa lelah di jalanan Seoul yang gemerlap, Adelia dan Pak Suetomo membuka front pertempuran kedua di Jakarta. Berbekal rekaman CCTV dari ruang kerjanya yang tak terbantahkan, mereka secara resmi mengajukan laporan polisi. Adelia duduk di sebuah ruang interogasi yang dingin dan berbau disinfektan. Di seberangnya duduk 2 orang detektif dari unit kejahatan properti. Awalnya, mereka mungkin mengira ini hanyalah kasus perselisihan rumah tangga biasa. Namun, sikap itu berubah drastis saat Adelia, didampingi oleh Pak Suetomo, mempresentasikan kasusnya. Ia tidak menangis atau berbicara dengan emosi. Ia memaparkan fakta-fakta secara runtut dan sistematis, seolah-olah sedang memberikan presentasi bisnis. Ia menunjukkan notifikasi bank, tangkapan layar Instagram, dan puncaknya, ia memutarkan rekaman CCTV yang menunjukkan aksi Ibu Santi. Ekspresi kedua detektif itu mengeras. Mereka saling berpandangan. Ini bukan lagi sekadar sengketa keluarga. Ini adalah pencurian terencana dengan nilai yang sangat besar. Kasus ini langsung menjadi prioritas. Dengan laporan polisi resmi di tangan, Pak Suetomo segera melayangkan surat permintaan resmi kepada pihak bank. Kali ini, bank tidak bisa lagi menolak. Mereka wajib bekerja sama dengan pihak kepolisian. Beberapa hari kemudian, kepingan puzzle berikutnya mulai berdatangan. Pihak bank memberikan data forensik lengkap. Sebuah laporan setebal puluhan halaman yang merinci setiap transaksi, lengkap dengan nomor seri mesin ATM, lokasi yang tepat, dan stempel waktu hingga ke detiknya. Laporan itu mengonfirmasi bahwa penarikan tunai besar-besaran memang terjadi di beberapa lokasi di Jakarta Selatan dan Pusat, tepat 1 hari sebelum tanggal keberangkatan di boarding pass Ibu Santi dan Valerie. Pihak kepolisian kemudian menggunakan data ini untuk meminta rekaman CCTV dari setiap ATM tersebut. Menunggu rekaman itu datang adalah ujian kesabaran bagi Adelia. Setiap hari terasa seperti sebulan. Di sela-sela penantian itu, laporan dari Tuan Park terus mengalir masuk seperti jarum jam. Isinya adalah parade konsumerisme yang gila-gilaan. Foto Ibu Santi dan Valerie keluar dari butik Louis Vuitton di Apgujeong, menenteng setidaknya 5 tas belanjaan. Sebuah salinan tanda terima dari butik perhiasan mewah, yang berhasil didapatkan oleh salah satu agen Tuan Park dari kantong sampah di luar toko, menunjukkan pembelian sebuah kalung berlian seharga ratusan juta won. Ada juga video mereka sedang makan malam di Jungsik Seoul, sebuah restoran berbintang Michelin di mana biaya per orangnya bisa mencapai gaji sebulan seorang manajer. Adelia menyimpan setiap laporan itu dengan cermat, menatanya dalam folder-folder yang rapi di laptopnya. Folder, bukti foto, bukti video, bukti tanda terima. Ia bekerja seperti seorang analis intelijen, menghubungkan titik-titik. Ia mencocokkan waktu di tanda terima dengan waktu unggahan foto di Instagram. Semuanya sinkron. Semuanya membentuk sebuah narasi yang solid dan tak terpatahkan tentang kejahatan mereka. Akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu tiba. Salah satu detektif meneleponnya, memintanya datang ke kantor polisi untuk melihat rekaman CCTV dari ATM. Di sebuah ruangan monitor yang remang-remang, sang detektif memutar video pertama. Kualitasnya sangat jelas. Seorang wanita mengenakan topi lebar dan kacamata hitam besar mendekati mesin ATM. Itu adalah Ibu Santi. Penyamarannya sangat buruk dan amatir. Wajahnya masih bisa dikenali dengan jelas saat ia sesekali melirik ke sekeliling dengan gugup. Ia memasukkan kartu, menekan PIN, dan mesin itu mengeluarkan setumpuk uang tebal. Ia melakukannya berulang kali hingga batas penarikan harian tercapai. Video kedua, dari lokasi yang berbeda, menunjukkan Valerie. Ia tidak repot-repot menyamar. Dengan ekspresi bosan dan arogan, ia mengambil uang dari mesin seolah-olah itu adalah haknya. Bahkan terlihat menggerutu karena mesinnya bekerja terlalu lambat. Melihat wajah mereka di layar, tertangkap basah sedang melakukan kejahatan, memberikan kepuasan yang aneh bagi Adelia. Ini bukan lagi kata-katanya melawan kata-kata mereka. Ini adalah fakta dingin yang terekam kamera. Malam itu, Adelia duduk sendirian di ruang kerjanya. Ia membuka semua file bukti yang telah ia kumpulkan di layar komputernya. Di satu sisi, ada video Ibu Santi menyelinap mencuri data kartunya. Di sebelahnya, rekaman CCTV Ibu Santi menarik uang di ATM. Di sebelahnya lagi, foto Instagram Ibu Santi memamerkan tas Chanel baru di Seoul. Di bawahnya, salinan tanda terima dari toko Chanel itu.
Semuanya terhubung. Sebuah mosaik pengkhianatan yang sempurna. Ia telah berhasil membangun sebuah kasus yang begitu kokoh, hingga bahkan pengacara terhebat pun akan kesulitan mencari celah untuk membantahnya. Saat ia sedang menatap mahakaryanya yang mengerikan itu, ponselnya berdering. "Pak Soetomo." "Adelia, saya baru saja mendapat ide," kata pengacara itu, suaranya terdengar bersemangat. "Kasus pidana pencuriannya sudah sangat kuat. Tapi kita bisa membuatnya lebih menyakitkan, lebih memalukan. Kita bisa memasang satu jebakan lagi yang mereka tidak akan pernah duga." Adelia mendengarkan dengan saksama. "Jebakan apa, Pak?" "Saya punya kenalan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bandara," lanjut Pak Soetomo. "Dengan jumlah barang mewah yang mereka beli, mereka wajib mendeklarasikannya dan membayar pajak impor yang sangat besar saat tiba di Indonesia. Saya berani bertaruh 100-1, sifat serakah mereka akan membuat mereka menyembunyikannya atau menuliskannya dengan nilai yang jauh lebih rendah untuk menghindari pajak." Sebuah pemahaman baru menyingsing di benak Adelia. "Dan itu adalah kejahatan terpisah," bisiknya. "Tepat sekali," seru Pak Soetomo. "Pemberitahuan palsu pada pabean adalah tindak pidana. Jadi, ini rencana kita biarkan mereka mendarat dengan selamat. Kita biarkan mereka mengambil bagasi mereka. Kita biarkan mereka merasa telah berhasil dan akan pulang sebagai pemenang. Dan tepat saat mereka berjalan melewati pintu pemeriksaan pabean dengan senyum kemenangan di wajah mereka, saat itulah kita akan sambut mereka. Bukan hanya dengan polisi untuk kasus pencurian, tapi juga dengan petugas bea cukai untuk kasus penyelundupan. Kita akan jatuhkan mereka di depan umum, di gerbang kepulangan mereka." Adelia membayangkan adegan itu. Keangkuhan mereka yang seketika berubah menjadi teror. Wajah sombong mereka yang pucat pasi di bawah lampu terang terminal kedatangan. Kehancuran total yang disaksikan oleh semua orang. Rencana itu sempurna, kejam, efisien, dan memberikan dampak maksimal. "Saya setuju, Pak," kata Adelia, suaranya mantap. "Mari kita siapkan komite penyambutan untuk mereka." Rencana telah tersusun rapi. Seluruh bukti, dari rekaman CCTV yang memberatkan hingga laporan intelijen dari Seoul, telah terkumpul dan diarsipkan dengan cermat oleh Pak Soetomo. Tim hukum dan aparat penegak hukum di Jakarta telah siaga. Pasukan mata-mata di Korea terus mengirimkan laporan. Kini, yang tersisa hanyalah bagian yang paling sulit. Menunggu. 3 hari. 72 jam sampai pesawat yang membawa mereka mendarat di Soekarno-Hatta. Waktu terasa merayap. Setiap detiknya meregang menjadi 1 menit. Setiap jamnya serasa 1 hari. Bagi dunia luar, Adelia adalah potret ketenangan. Ia tetap pergi ke kantor, menjalankan tugasnya dengan efisiensi yang seperti biasa. Ia memimpin rapat dengan kepala dingin, menjawab email dengan profesional, dan bahkan sesekali tersenyum pada rekan kerjanya di koridor. Ia telah menjadi seorang aktris yang ulung, mengenakan topeng normalitas untuk menyembunyikan badai yang bergejolak di dalam dirinya. Tidak ada yang tahu bahwa di balik tatapan fokusnya saat menatap layar laptop, pikirannya sedang menghitung mundur menuju hari pembalasan. Saat rekan kerjanya bertanya tentang Zidane, ia hanya menjawab dengan santai, masih sibuk dengan proyek besarnya. Mungkin sebentar lagi pulang, sebuah kalimat yang mengandung kebenaran yang ironis. Malam hari adalah waktu di mana topeng itu bisa ia lepaskan. Di kesunyian apartemennya, ia akan membuka laptop dan melanjutkan perannya sebagai komandan perang. Ia meninjau kembali setiap bukti, setiap foto, setiap video. Dan ia terus memantau musuhnya. Akun Instagram Valerie menjadi jendela utamanya ke dalam pikiran mereka. Di hari-hari terakhir liburan mereka, unggahan Valerie menjadi semakin sering, nyaris panik. Seolah ia tahu surga curiannya akan segera berakhir, dan ia berusaha mati-matian untuk mengabadikan setiap momennya. Ada foto mereka melakukan belanja putaran terakhir di Myeongdong, dengan kantong belanja dari berbagai merek kosmetik menumpuk di lengan mereka. Ada video bumerang di mana mereka bersulang dengan soju di sebuah kedai tenda pinggir jalan, mencoba merasakan kehidupan lokal setelah berhari-hari bergelimang kemewahan. Unggahan terakhir adalah sebuah foto tumpukan koper-koper baru mereka di kamar hotel. Setidaknya ada 6 koper besar, semuanya dari merek mewah, dan terlihat penuh sesak hingga nyaris meledak. Valerie menulis caption, "Saatnya berkemas. Sedih sekali harus meninggalkan Seoul, tapi tidak sabar untuk membawa semua, anak-anak, baruku pulang ke rumah. Shopping haul retail therapy back to reality." Membaca kata, pulang ke rumah, Adelia merasakan gelombang dingin menjalari tubuhnya. Rumahnya. Mereka berencana membawa semua barang hasil jarahan itu ke rumahnya. Arogansi mereka benar-benar tak terbatas. Mereka tidak hanya merasa berhak atas uangnya,
tapi juga merasa akan diterima kembali dengan tangan terbuka, seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Mereka benar-benar memandangnya sebagai orang bodoh yang lemah dan tak berdaya. Saat menatap foto koper-koper itu, sebuah ide mulai terbentuk di benak Adelia. Sebuah ide yang kejam, namun terasa begitu perlu. Rencana hukum dan jebakan fisik di bandara sudah siap. Tapi ada satu arena pertempuran lagi yang belum ia sentuh. Psikologis. Ia ingin mereka kembali bukan hanya dengan rasa percaya diri, tetapi dengan rasa superioritas yang setinggi langit. Ia ingin membuat mereka yakin 100% bahwa mereka telah menang, bahwa ia telah menyerah. Kejatuhan dari tempat yang lebih tinggi akan terasa jauh lebih menyakitkan. Ia mengambil ponselnya, membuka aplikasi WhatsApp. Tangannya bergerak dengan mantap saat ia mengetik sebuah pesan. Merangkai setiap kata dengan hati-hati agar terdengar tulus, sedikit naif, dan sama sekali tidak mengancam. Ia mengirimkannya bukan ke Valerie yang mungkin akan langsung curiga, bukan pula ke Zidane yang pengecut. Ia mengirimkannya ke sang dalang utama, Ibu Santi. Pesan itu terkirim. Bu, liburannya seru sekali ya kelihatannya dari foto-foto. Adele ikut senang. Jangan lupa oleh-oleh buat Adele ya. Jaga kesehatan di sana, Bu. Setelah menekan tombol kirim, Adelia menahan napas. Ia menatap layar, menunggu dua centang biru muncul. Hanya butuh beberapa menit. Pesan itu dibaca. Keheningan yang mengikuti terasa menegangkan. Apakah mereka mencium jebakannya? Apakah pesannya terlalu manis? Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah balasan masuk. Bukan hanya teks. Ibu Santi mengiriminya sebuah foto. Foto selfie baru, yang sepertinya baru saja diambil. Dirinya dan Valerie berdiri di depan gembok-gembok cinta di Menara Namsan, dengan pemandangan kota Seoul yang gemerlap di belakang mereka. Keduanya tersenyum lebar, senyum yang sama sekali tidak ramah, melainkan penuh dengan ejekan dan penghinaan. Di bawah foto itu, ada satu kalimat balasan yang singkat dan brutal, oleh-olehnya penyesalan buat kamu. Adelia menatap balasan itu. Dan ia tersenyum. Senyum yang tulus kali ini, meskipun dingin. Mereka telah menelan umpannya bulat-bulat. Mereka mengira pesannya adalah bendera putih, sebuah tanda penyerahan diri dari menantu yang menyedihkan. Balasan mereka adalah puncak dari kesombongan mereka, sebuah ejekan terakhir sebelum mereka pulang. Mereka tidak tahu bahwa pesan itu adalah ciuman Yudas dari Adelia, sebuah tanda terakhir sebelum pengkhianatan mereka dibayar lunas. Dengan kepastian itu, Adelia beralih ke target kedua. Rantai terlemah. Zidane. Jika pesan untuk Ibu Santi adalah umpan, maka pesan untuk Zidane adalah ultimatum. Sebuah tes terakhir untuk melihat di mana loyalitas suaminya benar-benar berada. Ia tidak mengharapkan Zidane akan berbalik membelanya. Ia hanya ingin sebuah konfirmasi akhir. Sebuah pengakuan dari mulut Zidane sendiri, sebelum ia menghapusnya dari hidupnya selamanya. Pesannya untuk Zidane lebih singkat dan menusuk. Aku sudah tahu semuanya, Zidane. Pilih pihakmu sekarang, atau hadapi konsekuensinya bersama mereka. Kali ini, ia tidak perlu menunggu lama. Bahkan belum 1 menit, ponselnya sudah bergetar hebat dengan rentetan pesan yang masuk bertubi-tubi. Pesan dari Zidane. Isinya persis seperti yang ia duga, sebuah kepanikan pengecut. Adele, jangan, kamu salah paham. Ini semua bukan seperti yang kamu pikirkan. Ini semua ide Mama. Aku dipaksa, Adele. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tolong jangan lakukan hal bodoh. Kita bisa bicarakan ini baik-baik kalau aku pulang. Jangan lapor polisi, aku mohon. Tolong, Adele, demi pernikahan kita. Aku masih sayang kamu. Adelia membaca rentetan pesan itu tanpa emosi. Tidak ada lagi rasa sakit, hanya rasa jijik. Zidane tidak menyangkalnya. Ia hanya sibuk menyalahkan ibunya, memposisikan dirinya sebagai korban. Ia memohon atas nama pernikahan yang telah ia hianati dengan begitu kejam. Pesan-pesan itu adalah sebuah pengakuan bersalah yang menyedihkan. Itu adalah bukti terakhir yang Adelia butuhkan, bukan untuk pengadilan, tetapi untuk hatinya sendiri. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi secuil pun rasa kasihan yang tersisa untuk pria itu. Ia tidak membalas pesan Zidane. Ia hanya membacanya, lalu meletakkan ponselnya. Pilihannya sudah dibuat. Zidane telah memilih untuk berdiri bersama ibu dan selingkuhannya. Maka, ia akan jatuh bersama mereka. Adelia membuka laptopnya sekali lagi, bukan untuk melihat bukti, tapi untuk melacak status penerbangan Korean Air dengan nomor penerbangan ke-627. Statusnya kini tertera dengan jelas dalam huruf hijau, tepat waktu. Keberangkatan pukul 18 waktu Korea, perkiraan tiba pukul 23.30 waktu Indonesia Barat.
Badai itu akan segera datang. Kamis malam, pukul 10. Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta ramai seperti biasanya. Hiruk-pikuk suara pengumuman penerbangan, derit roda koper di lantai marmer yang mengkilap, dan celoteh orang-orang dalam berbagai bahasa menciptakan simfoni yang khas dari sebuah gerbang dunia. Namun, di tengah keramaian itu, ada sebuah pulau ketenangan yang ganjil. Sebuah kelompok kecil yang berdiri di dekat area kedatangan internasional, menunggu dengan kesabaran yang hampir terasa mengancam. Di pusat kelompok itu adalah Adelia. Ia tampak mencolok bukan karena pakaiannya yang berlebihan, melainkan karena auranya. Malam itu, ia telah menanggalkan pakaian kerja dan duka. Ia mengenakan sebuah jumpsuit berwarna hitam pekat yang elegan, dipadukan dengan blazer berwarna krem yang tersampir rapi di bahunya. Riasan wajahnya tipis namun tegas, menonjolkan sorot matanya yang tajam dan bibirnya yang dipoles warna merah tua. Ia tidak terlihat seperti istri yang tersakiti. Ia terlihat seperti seorang eksekutif yang akan menutup sebuah kesepakatan penting. Ini adalah baju perangnya, baju kemenangannya. Di sisinya, berdiri Pak Suetomo, tenang dan berwibawa dalam setelan jas abu-abunya. Ia memegang sebuah tas kerja dari kulit yang di dalamnya berisi salinan dari setiap dokumen yang mereka perlukan. Surat perintah penangkapan, laporan polisi, dan berkas-berkas bukti yang telah dijilid rapi. Ia adalah sang jenderal lapangan, siap memberikan komando hukum. Menyebar sedikit di sekitar mereka, berpura-pura menjadi penjemput biasa, adalah anggota tim lainnya. 2 orang detektif yang menangani kasus Adelia kini mengenakan pakaian preman. Satu memakai jaket jeans, yang lain kemeja batik, berbaur sempurna dengan kerumunan. Mereka sesekali berbicara ke earpiece tersembunyi, menjaga komunikasi tetap lancar. Tak jauh dari mereka, berdiri 2 pria berwajah serius dengan potongan rambut cepak. Mereka tidak banyak bicara. Pak Suetomo telah memperkenalkan mereka sebagai petugas senior dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mereka adalah algojo untuk jebakan kedua. Komite penyambutan telah lengkap. 1 jam sebelumnya, mereka telah mengadakan briefing singkat di sebuah kedai kopi di dalam bandara. Pak Suetomo memimpin, menjelaskan kembali urutan rencananya. Adelia, tugasmu hanya 1, identifikasi visual. Saat kau melihat mereka, berikan aku anggukan kecil. Itu sinyalnya. Tim kepolisian akan bergerak setelah mereka melewati pemeriksaan imigrasi dan mengambil bagasi. Biarkan mereka merasa aman. Penangkapan akan dilakukan di area publik sesaat sebelum mereka mencapai pintu keluar. Tepat setelah itu, tim Bea Cukai akan mengambil alih terkait barang bawaan mereka. Semuanya harus berjalan lancar dan cepat. Sekarang, mereka semua berada di posisi menunggu. Papan informasi elektronik besar di atas mereka menunjukkan status penerbangan ke-627 dari Seoul, landed. Hati Adelia tidak berdebar kencang karena gugup, melainkan berdetak dengan ritme yang mantap dan kuat, seperti drum yang ditabuh sebelum pertempuran. Ia membiarkan pikirannya melayang sejenak, merenungkan perjalanan luar biasa yang telah ia lalui dalam beberapa hari terakhir. Rasanya seperti seumur hidup yang lalu ia terbangun di tengah malam oleh notifikasi bank, merasa dunianya hancur. Wanita yang panik dan menangis itu terasa begitu asing sekarang. Malam-malam tanpa tidur yang ia habiskan bukan untuk meratapi nasib, tapi untuk merancang strategi, telah mengubahnya. Ini bukan lagi sekadar balas dendam atas uang yang hilang atau hati yang terluka. Ini adalah tentang merebut kembali kekuasaannya, tentang menegakkan keadilan versinya sendiri. Ini adalah proses memotong bagian hidupnya yang telah menjadi kanker, agar sisanya bisa sembuh. Waktu terasa melambat. Penumpang dari penerbangan lain mulai keluar, disambut dengan pelukan dan senyum dari keluarga mereka. Setiap kali pintu otomatis bergeser terbuka, Adelia merasakan gelombang antisipasi dari timnya. Ia mengedarkan pandangan, matanya yang terlatih kini dengan mudah membedakan antara penumpang biasa dan targetnya. Lalu, ia melihat mereka. Pintu otomatis itu bergeser terbuka sekali lagi, dan dari baliknya muncul 3 sosok yang langsung menyedot perhatian Adelia. Mereka berjalan dengan angkuh, seolah karpet merah baru saja digelar untuk mereka. Kemenangan dan kesombongan terpancar dari setiap langkah mereka. Ibu Santi mengenakan mantel bulu tebal yang tampak konyol di tengah panasnya udara Jakarta. Valerie, di sebelahnya, berjalan seperti di atas panggung peragaan busana, mengenakan kacamata hitam besar meskipun berada di dalam ruangan, menenteng tas Hermes Birkin baru yang warnanya oranye mencolok. Dan di antara mereka, Zidane. Ia mendorong troli bandara yang sangat besar, yang di atasnya bertumpuk 4 koper Louis Vuitton baru, dan 2 koper Rimowa. Belum lagi beberapa tas belanja kertas dari berbagai merek mewah yang diikat di atasnya. Ia tampak lelah, tetapi juga tersenyum puas.
seolah bangga bisa memfasilitasi parade kemewahan istri dan ibunya. Mereka bertiga tertawa bersama, menatap sesuatu di ponsel Zidane, sama sekali tidak menyadari bahwa setiap langkah membawa mereka lebih dekat ke jurang kehancuran. Mereka terlihat begitu berkilau, begitu tak tersentuh, begitu yakin bahwa mereka telah berhasil melakukan kejahatan sempurna. Mereka adalah perwujudan dari keserakahan dan pengkhianatan, dibalut dengan barang-barang curian yang mahal. Adelia tetap diam membeku, matanya mengunci targetnya. Mereka belum melihatnya. Ia membiarkan mereka berjalan beberapa meter lagi, keluar dari kerumunan penumpang lain, masuk ke area yang lebih terbuka. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan udara dingin bandara memenuhi paru-parunya. Kemudian, dengan gerakan yang nyaris tak terlihat, ia menoleh sedikit ke arah Pak Suetomo dan memberikan satu anggukan kecil yang tegas. Sinyal telah diberikan. Pertunjukan akan segera dimulai. Anggukan kecil Adelia adalah sebuah perintah tanpa suara, sebuah katalis yang menggerakkan mesin keadilan yang telah disiapkannya dengan sangat teliti. Dalam sekejap, ketenangan yang ganjil di sekitar mereka pecah menjadi sebuah aksi yang terkoordinasi dan tanpa celah. Para detektif yang tadinya berbaur dengan kerumunan kini bergerak maju dengan langkah cepat dan pasti. Mereka tidak berlari, melainkan berjalan dengan tujuan yang jelas, memotong jalur Zidane, Ibu Santi, dan Valerie dari dua sisi, membentuk sebuah formasi setengah lingkaran yang tak bisa ditembus. Di saat yang sama, Adelia dan Pak Suetomo melangkah maju, menjadi dinding penghalang di depan mereka. Jebakan itu telah tertutup. Tawa di wajah trio itu mati seketika, digantikan oleh kebingungan. Langkah mereka terhenti. Zidane, yang sedang mendorong troli, hampir menabrak Pak Suetomo. Ibu Santi adalah yang pertama menemukan suaranya, matanya yang menyipit menatap Adelia dengan kebencian murni. "Kamu," desisnya, suaranya tajam seperti pecahan kaca. "Beraninya kamu menunjukkan wajahmu di sini. Mau apa kamu? Hah? Mau mengemis sisa uang kami?" Valerie, yang sejenak tampak panik, dengan cepat menyembunyikan dirinya di balik topeng arogansi. Ia membetulkan letak kacamata hitamnya. "Minggir. Kami mau lewat," katanya dengan nada memerintah, seolah sedang berbicara pada pelayan. Zidane hanya berdiri mematung, wajahnya pucat pasi. Matanya terpaku pada Adelia, sebuah campuran antara rasa takut dan rasa bersalah yang menyedihkan terpancar dari sana. "Adel, apa-apaan ini?" Sebelum Adelia perlu menjawab, Pak Suetomo melangkah maju satu langkah, menempatkan dirinya di antara Adelia dan mereka. Ia memancarkan aura otoritas yang tenang dan tak tergoyahkan. "Selamat malam. Nama saya Suetomo, kuasa hukum dari Nyonya Adelia. Saya berbicara dengan Ibu Santi Aditama dan Nona Valerie Anindya, benar?" Pertanyaan formal itu membuat mereka lengah. Ibu Santi mendengus. "Kami tidak punya urusan denganmu." Saat itulah kedua detektif tiba di sisi mereka. Salah satunya mengeluarkan lencana dari sakunya, menunjukkannya dengan jelas. "Selamat malam. Kami dari kepolisian. Ibu Santi Aditama dan Nona Valerie Anindya, Anda berdua kami tahan." Detektif kedua melanjutkan dengan suara yang datar dan tegas, "Anda ditahan atas tuduhan pencurian dengan pemberatan, penipuan, dan tindak pidana pencucian uang berdasarkan laporan polisi nomor LPB XXXX8/2025. Kata, "ditahan," menggema di udara. Untuk sesaat, terjadi keheningan total. Kemudian, neraka pun pecah. "Apa? Ini gila." Ibu Santi menjerit, suaranya melengking tinggi hingga menarik perhatian semua orang di sekitarnya. "Ini fitnah. Adelia, kamu menfitnah ibu mertuamu sendiri. Anak durhaka. Kamu akan kena kutukan." Valerie merobek kacamata hitamnya, matanya membelalak tak percaya, kemudian berubah menjadi amarah. "Kalian tidak bisa melakukan ini. Kalian tahu siapa saya? Saya akan tuntut kalian semua. Ini pelanggaran hak asasi." Ia mulai meronta saat seorang polwan yang ternyata juga bagian dari tim mendekat untuk mengamankannya. Keributan itu sontak menjadi pusat perhatian. Puluhan pasang mata kini tertuju pada mereka. Beberapa orang mulai mengeluarkan ponsel, merekam drama yang terjadi di depan mereka. Zidane, melihat borgol akan dipasangkan di tangan ibunya, akhirnya tersadar dari kelumpuhannya. Tunggu. Pasti ada salah paham. Ini semua salah paham." Ia memohon, suaranya bergetar. Di tengah kekacauan itu, Adelia tetap diam. Ia membiarkan mereka berteriak, membiarkan mereka menyangkal, membiarkan seluruh dunia melihat wujud asli mereka. Lalu, saat Ibu Santi berteriak paling keras bahwa tidak ada bukti apapun, Adelia mengangkat sebuah tablet yang sejak tadi ia pegang. Ia menekan tombol putar.
Di layar tablet yang cerah itu, sebuah video kompilasi mulai diputar. Adegan pertama, rekaman CCTV hitam putih yang sangat jelas dari ruang kerjanya, menunjukkan Ibu Santi mengendap-endap dan memotret kartu ATM serta nomor PIN Adelia. Mulut Ibu Santi yang sedang berteriak langsung terkatup rapat. Adegan kedua, rekaman HD dari kamera ATM, menunjukkan wajah Ibu Santi yang tegang dan Valerie yang angkuh saat mereka menarik tumpukan uang tunai. Wajah Valerie menjadi seputih kertas. Adegan ketiga, sebuah montase foto-foto dari laporan Tuan Park di Seoul. Foto mereka keluar dari butik Chanel, dicocokkan dengan tanggal penarikan uang. Foto mobil Genesis G70, disandingkan dengan rekaman audio pengakuan mereka. Setiap gambar baru yang muncul di layar, adalah palu yang menghantam kebohongan mereka. Penyangkalan mereka mati di tenggorokan, digantikan oleh teror saat mereka menyadari betapa lengkap dan tak terbantahkannya bukti yang dimiliki Adelia. Kerumunan penonton yang tadinya hanya penasaran, kini mulai berbisik-bisik, tatapan mereka berubah dari ingin tahu menjadi menghakimi. Saat polisi berhasil memasangkan borgol di tangan Ibu Santi dan Valerie yang kini lemas, dua petugas bea cukai yang sejak tadi menunggu dengan sabar melangkah maju. "Tunggu sebentar, Pak Polisi," kata salah satu dari mereka dengan tegas. "Kami juga punya urusan di sini." Ia menunjuk ke arah troli yang penuh dengan koper dan barang belanjaan mewah. "Semua barang ini akan kami sita untuk pemeriksaan. Berdasarkan data manifest penerbangan dan pengakuan pabean yang Anda isi, Anda hanya mendeklarasikan souvenir senilai kurang dari $500. Kami memiliki alasan kuat untuk percaya bahwa nilai barang-barang ini jauh melampaui batas yang diizinkan dan tidak dideklarasikan dengan benar. Ini adalah dugaan tindak pidana penyelundupan." Itu adalah pukulan terakhir. Pukulan yang menghancurkan sisa-sisa perlawanan mereka. Mereka tidak hanya akan dipenjara karena mencuri, tetapi juga karena mencoba menipu negara. Wajah mereka yang tadinya pucat kini berubah menjadi kelabu. Mereka mengerti. Tidak ada jalan keluar. Saat petugas menggiring Ibu Santi melewatinya, wanita tua itu menatap Adelia dengan tatapan yang mengandung kebencian yang begitu dalam. Adelia membalas tatapannya, wajahnya tenang. Ia melangkah mendekat, cukup dekat agar hanya Ibu Santi yang bisa mendengar bisikannya yang dingin dan tajam. "Nikmatilah barang-barang mewah ini selagi bisa," bisik Adelia, mengulangi sumpahnya di malam ia dikhianati, "sebelum kalian membusuk di penjara." Tepat pada saat itu, sebuah kilatan cahaya menyilaukan meledak. Seorang wartawan, yang telah diberitahu oleh kantor Pak Suetomo, mengabadikan momen itu. Foto yang akan menjadi sampul depan banyak media keesokan harinya. Wajah Ibu Santi yang kalah dan penuh kebencian, kontras dengan wajah Adelia yang tenang dan memegang kendali. Tirai panggung sandiwara mereka telah ditutup dengan cara yang paling memalukan. Zidane tidak diborgol, tetapi ia dikelilingi. Ia menatap ibunya yang diseret pergi, lalu pada Valerie yang menangis histeris, lalu pada tumpukan barang bukti yang tadinya merupakan simbol kemenangannya. Dunianya telah hancur dalam waktu kurang dari 5 menit. Seorang detektif menepuk pundaknya. "Anda juga, ikut kami ke kantor untuk dimintai keterangan." Zidane hanya bisa mengangguk pasrah. Seorang pria hancur yang ditinggalkan sendirian di tengah runtuhan hidup yang ia ciptakan sendiri. Beberapa bulan berlalu sejak malam dramatis di bandara. Kisah penangkapan itu meledak menjadi berita nasional. Media menjulukinya, "Skandal Mertua Pelakor 5 Miliar", sebuah drama kehidupan nyata yang memikat sekaligus mengerikan bagi publik. Foto hasil jepretan wartawan di bandara menjadi ikon, menyebar luas di internet dan surat kabar. Adelia, yang tadinya hanya seorang wanita karir biasa, mendadak menjadi simbol perlawanan terhadap pengkhianatan. Proses hukum berjalan dengan cepat dan tanpa hambatan. Tumpukan bukti yang disajikan oleh Pak Suetomo begitu kuat dan berlapis-lapis, hingga tim pengacara pembela yang mahal sekalipun tidak bisa menemukan celah. Rekaman CCTV, laporan detektif swasta, bukti transaksi perbankan, dan pengakuan verbal yang terekam, semuanya membentuk sebuah jaring yang tak terhindarkan. Di pengadilan, Ibu Santi dan Valerie, yang dihadapkan pada hukuman penjara yang panjang, mulai saling menyalahkan. Ibu Santi mengklaim dirinya hanya dipengaruhi oleh Valerie yang materialistis. Sebaliknya, Valerie bersaksi bahwa Ibu Santi adalah dalang serakah yang merencanakan semuanya. Drama di ruang sidang itu hanya semakin memperkuat kasus jaksa. Zidane, dalam upayanya yang menyedihkan untuk meringankan hukumannya, setuju untuk menjadi saksi mahkota. Ia bersaksi melawan ibu dan selingkuhannya, menceritakan semua yang ia tahu, sambil terus-menerus melukiskan dirinya sebagai korban yang lemah dan ditekan. Tentu saja, tidak ada yang benar-benar mempercayainya, termasuk hakim. Hari putusan pun tiba. Adelia duduk tegak di bangku pengunjung ruang sidang. Ia tidak datang untuk merayakan, melainkan untuk menyaksikan penutupan babak ini dengan matanya sendiri.
Hakim membacakan putusannya dengan suara yang berat dan tegas. Ibu Santi dan Valerie dinyatakan bersalah atas semua dakwaan dan divonis hukuman penjara yang berat, 12 tahun untuk Ibu Santi sebagai otak kejahatan, dan 10 tahun untuk Valerie. Zidane, karena perannya sebagai kaki tangan dan memberikan keterangan palsu di awal penyelidikan, divonis 5 tahun penjara. Keadilan, dalam bentuknya yang paling formal, telah ditegakkan. Setelah itu, Adelia bergerak cepat untuk membersihkan sisa-sisa puing dari kehidupan lamanya. Proses perceraiannya dengan Zidane selesai dalam waktu singkat. Sesuai dengan perjanjian pranikah yang pernah ia buat, Zidane tidak mendapatkan sepeser pun dari hartanya. Ia keluar dari pernikahan itu sama seperti saat ia masuk ke dalamnya. Namun kini dengan catatan kriminal dan hutang karma yang tak terhingga. Pengadilan juga memerintahkan restitusi penuh. Semua barang mewah yang disita oleh bea cukai dilelang. Mobil sport Genesis G70, yang bahkan tidak pernah sempat Zidane sentuh, juga ikut terjual. Uang hasil lelang dan sisa dana yang berhasil dilacak dan dibekukan oleh pihak berwenang, semuanya dikembalikan ke rekening Adelia. Hal pertama yang Adelia lakukan setelah semuanya selesai, adalah menjual apartemen yang pernah ia tinggali bersama Zidane. Setiap sudutnya terasa tercemar oleh kenangan pahit. Ia membeli sebuah gria tawang baru di pusat kota, sebuah tempat dengan jendela-jendela besar yang menghadap ke langit, sebuah tempat yang 100% miliknya. Bulan-bulan berikutnya adalah tentang penyembuhan. Bukan dengan melupakan, tetapi dengan membangun kembali. Ia mengisi hari-harinya bukan lagi dengan strategi pembalasan, melainkan dengan hal-hal yang memberinya kegembiraan. Ia mulai mengambil kelas tembikar di akhir pekan, menemukan ketenangan saat membentuk tanah liat yang tak berbentuk menjadi sesuatu yang indah. Ia menghubungi kembali teman-teman lama yang sempat ia jauhi selama pernikahannya yang menyita. Ia tertawa, benar-benar tertawa dari hati, untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Kemarahan yang pernah membakar jiwanya perlahan-lahan padam, menyisakan bara kekuatan yang tenang dan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Suatu sore, sebuah surat tiba di apartemen barunya. Surat dengan cap lembaga pemasyarakatan. Dari Zidane. Adelia membukanya tanpa ragu. Isinya adalah 11 halaman tulisan tangan yang berisi campuran antara permintaan maaf yang dangkal, menyalahkan keadaan, dan permohonan agar Adelia mau menunggunya. Adelia membaca setiap kata tanpa emosi. Wanita yang dulu mungkin akan menangis membaca surat ini telah lama tiada. Setelah selesai membaca halaman terakhir, ia dengan tenang merobek surat itu menjadi potongan-potongan kecil dan membuangnya ke tempat sampah. Mereka tidak lagi memiliki kuasa atas dirinya. 6 bulan setelah hari putusan, Adelia kembali berada di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Tempat yang sama, namun dengan suasana hati dan tujuan yang sama sekali berbeda. Ia sendirian, mendorong trolinya dengan santai. Tidak ada ketegangan, tidak ada rencana tersembunyi. Hanya ada rasa kebebasan yang ringan. Ia mengenakan gaun musim panas yang nyaman dan sandal, rambutnya tergerai bebas. Ia menatap papan keberangkatan yang besar. Matanya menemukan tujuannya, Jenewa, Swiss. Sebuah perjalanan yang ia hadiahkan untuk dirinya sendiri. Sebuah perjalanan untuk menikmati keheningan pegunungan, kejernihan danau, dan kedamaian. Saat ia berjalan santai menuju konter lapor masuk, ponsel di sakunya bergetar. Untuk sepersekian detik, sebuah refleks dari trauma masa lalu membuatnya sedikit tersentak. Tapi kemudian ia tersenyum, menyadari bahwa notifikasi itu tidak lagi memiliki kekuatan untuk menyakitinya. Ia mengeluarkan ponselnya. Sebuah notifikasi dari aplikasi M-Banking. Ia membukanya. Di layar, tertera sebuah pesan singkat, dana sebesar 2.500.000.000 rupiah telah berhasil dikreditkan ke rekening Anda. Keterangan, pembayaran ganti rugi tahap akhir sesuai putusan pengadilan. Itu adalah sisa dana terakhir, termasuk ganti rugi atas kerugian imaterial yang ia derita. Saldo di rekeningnya kini bahkan lebih besar daripada sebelum uangnya dicuri. Adelia menatap angka-angka itu sejenak. Itu bukan lagi sekadar uang. Itu adalah simbol. Simbol kemenangan. Simbol keadilan. Simbol dari sebuah babak yang telah benar-benar ditutup. Sebuah senyum yang tulus, cerah, dan penuh kelegaan terukir di wajahnya. Ia memasukkan kembali ponselnya ke dalam saku, kali ini dalam mode senyap. Ia tidak ingin diganggu. Ia menarik napas dalam-dalam, menghirup udara bandara yang sibuk, yang kini terasa seperti udara kebebasan. Dengan langkah yang ringan, ia terus berjalan menuju gerbang keberangkatannya, meninggalkan semua hantu masa lalunya di belakang, siap untuk memulai lembaran baru di bawah langit yang berbeda.